Terima kasih sekali lagi dan silakan Pak Mulyono untuk berbagi kepada teman-teman, silakan di-share dan teman-teman silakan untuk menikmati acara ini ya. Thank you Pak Mulyono, silakan. Waktu saya berikan. Selamat pagi semuanya teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat ya. Saya panggil semuanya teman-teman ya, gitu loh. Teman-teman, pada pagi ini saya akan membawakan materi memulai UMKM di era new normal. Kenapa saya bawakan materi ini? Ya karena fakta 60 sekarang ini nih kondisi di Indonesia adalah 65 juta UMKM sudah ada di Indonesia dan menyumbang 60% dari produk domestik bruto Indonesia. Jadi saya ngajak teman-teman untuk memulai UMKM di Indonesia dan perkenalkanlah saya. Mungkin saya slideshow dulu ya. Yes, udah kelihatan ya teman-teman ya. Bro Andreas sudah kelihatan, ya, bro? Siap Pak. Oke. Nah, perkenalkan saya Mulyono, memegang beberapa sertifikat dan pengalaman saya adalah pernah di banking, kemudian di sektor pendidikan, pernah Dewan Pengawas Dana Pensiun, Dewan Pengawas Koperasi, dan juga penulis buku. Itu ada email saya dan juga ada nomor handphone saya. Nah, inilah karya-karya buku saya. Ada 3 buku ini adalah karya sendiri, dan ada 3 buku lain yang karya bersama dengan para penulis lainnya. Nah, saya memulai ini dengan gambar ketika mau memulai UMKM, terus ada gambar yang menggambarkan ada waktu, ada tenaga, pengalaman, pengetahuan, modal, dan pengeluaran. Apa ini nih? Teman-teman, kalau saya memperkenalkan diri adalah saya sampai sekarang ini masih karyawan salah satu kantor lah di daerah Jakarta. Terus kemudian, kenapa saya juga banyak sertifikasi yang saya peroleh? Karena saya adalah sudah merintis menjadi trainer. Salah satu yang memang akan usaha saya. Sudah mempersiapkan, udah modal untuk apa? Untuk pensiun, untuk memulai usaha sendiri. Nah, setiap teman-teman yang hadir di Zoom ini, gitu loh, itu mempunyai apa ya? Saya bilang, kenapa memulai usaha tuh udah ada punya modalnya 6 nih, gitu loh. Udah punya potensi. Teman-teman yang hadir di sini sama saya, sama waktu kita punya tiap hari 24 jam. Nah, itulah waktu. Ditanya, oh, kita masih bekerja. Oh iya, bekerja 8 jam. 8 jam istirahat, ada 8 jam lagi yang memang bebas. Nah, ketika memang mau berusaha atau memang mau sambil paralel, berarti masih ada sisa 8 jam yang bisa dipergunakan. Selain 8 jam di kantor, 8 jam istirahat, ada 8 jam lagi loh yang masih kita bisa manfaatkan. Kemudian, tenaga. Pasti yang hadir di sini, kita ada tenaga untuk melakukan sesuatu. Kemudian, kalau ditanya pengalaman, teman-teman yang hadir di sini pasti banyak pengalaman yang di berbagai sektor. Macam-macam pasti. Nah, itu punya itu modal, potensi. Kemudian, teman-teman di sini juga ada pengetahuan. Dari pengetahuannya macam-macam. Ada yang di teknik, ada yang di biologi, kemudian ada yang pengetahuan yang memang
di perminyakan, dan industri, dan apapun pengetahuannya gitu. Itu juga punya potensi modal yang bisa kita eksplorasi. Kemudian modal benar-benar modal nih. Modalnya apa sih? Ada sih yang memang yang dikeluarkan lah. Modal yang memang harus dikeluarkan. Kemudian pertemanan. Penting nggak pertemanan? Sangat penting. Nanti saya cerita ya pengalaman saya. Jadi saya memang di awal. Dengan adanya waktu, potensi waktu, tenaga, pengalaman, pengetahuan, modal, pertemanan, itu potensinya semua yang kita punya. Teman-teman juga punya. Tapi bagaimana memadukan, mengkolaborasi dari yang ada ini adalah action. Contoh-contoh gitu ya. Saya kenapa bisa berbagi ini, kenapa punya sertifikasi ini keuangan, kan saya juga selain memang jadi karyawan, adalah profesi saya juga financial educator, membantu teman-teman menjadi pembicara di berbagai tempat, kemudian juga retirement planning, membantu para pensiunan untuk perencanaan selanjutnya. Itu adalah saya harus mempunyai pengetahuan yang cukup dan juga pengalaman-pengalaman saya. Nah, kemudian juga saya juga harus menyiapkan memang kan tenaga kan gitu loh. Tenaga yang memang harus lebih gitu. Kemudian modal ya pastilah ketika memang saya harus meningkatkan kompetensi saya kan harus belajar. Nah, itu memang ya harus keluar modal lah gitu. Kalau waktu udah pasti. Nah, pertemanan ini karena memang saya berbagai waktu mengikuti, mengambil sertifikasi, saling berkolaborasi, sehingga saling membutuhkan. Jadi, dan harus action, jadi harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan, ya udah dilakukan dari mana? Ya kita misalnya belajar keuangan, ya udah kita membantu teman-teman yang ada di sekeliling. Nah, dari sana teruslah word of mouth-nya keluar. Berbagi, akhirnya kemudian dipanggil untuk sharing. Nah, dengan pengalaman itu teruslah. Nah, ini juga ketika di kontak bulan sharing dong. Nah, itu dia. Nah, ini hubungannya memang pertemanan. Saya lanjut ya. Nanti saya cerita lagi ada pengalaman saya yang kedua. Nah, bagaimana sih memulai UMKM? Ada dua cara. Benar-benar merintis usaha baru, kita memulai, kita lihat bidik, oh mau bisnis apa nih ya, oh mau jualan apa nih ya, oh mau bisnis online, oh mau jasa. Atau kalau kita masih agak takut-takut, bekerja sama dengan franchise waralaba yang punya pengalaman. Kita ambil franchise-nya, kita usaha, dan kita menjadi melakukan yang sudah dilakukan. Jadi kita kerja sama. Jadi ada dua cara, benar-benar merintis usaha baru atau kita kerja sama dengan waralaba. Nah, dua-duanya pasti kalau ditanya ada risikonya nggak? Dua-duanya pasti risiko. Tetapi kalau saya lihat adalah di sini diperlukan apa ya? Komitmen, konsisten, tekun untuk melakukan satu usaha. Nah, inilah ciri-ciri dari wirausaha nih.
mampu mengelola usaha. Jadi, ketika kita melakukan usaha, kita harus tahu tuh dari membangun usaha tersebut, bagaimana menyediakan bahan bakunya, bagaimana kita melakukan melakukan usaha tersebut, bagaimana marketingnya, bagaimana melayaninya, bagaimana mengembangkan usahanya. Yang kedua, harus kreatif. Ternyata ada pesaing yang sama. Bagaimana kita memberikan servis yang lebih, bagaimana produk kita yang lebih baik, bagaimana produk kita yang sedikit berbeda, bagaimana produk kita yang kelihatannya lebih manis. Nah, itu harus dibutuhkan kreativitas. Kemudian, ketika satu usaha harus dilakukan secara konsisten. Ketika misalnya usaha, oh kita harus mulainya dari jam 7 pagi, ya terus jam 7 pagi misalnya sampai jam 7 malam. Itu dilakukan tiap hari. Dan kalau misalnya memang mau istirahat, juga itu juga harus konsisten, misalnya tiap hari Minggu atau tiap hari Senin. Itu harus dilakukan secara konsisten. Ketika kita melayani, customer juga harus konsisten memberikan pelayanan yang prima. Jangan nggak konsisten. Wah, kalau pagi semangat, siang udah loyo. Ya nggak boleh, harus tetap semangat. Sore juga tetap semangat walaupun mau tutup. Jadi itu segala sesuatunya harus dilakukan konsisten. Kemudian, lebih menyukai tantangan. Ketika kita usaha, pasti banyak tantangan, pasti banyak pesaing. Nah, itulah kita terus harus bertahan. Terus kemudian kita lebih sebagai pemenang. Lanjut. Memahami persaingan usaha. Banyak usaha-usaha kita, banyak pasti terjadi persaingan. Karena yang tadi saya kasih data adalah, di Indonesia sekarang di 2022 adalah ada di atas 60 juta pengusaha UMKM. Itu benar-benar bersaing. Gitu loh. Terus bagaimana kita memenangkan usaha? Atau kita mencari diferensiasi dari produk. Ada sesuatu yang beda. Contohnya misalnya ya, kalau misalnya, di sana misalnya saya yang gampang Kak, yang contoh yang gampang. Oh, di sana menawarkan es teh. Ya udah kita bikin es teh yang pakai batang serai. Itu ada sesuatu yang berbeda. Kita kasih tambahan serai. Itu ada sesuatu yang sudah beda. Apalagi yang memang itu. Jadi ada sedikit perbedaan. Jadi ketika bersaing tetapi ada sedikit perbedaan. Oh, misalnya kita jualan bakso, oh di sono kan baksonya biasa ya. Sekarang kita tambahin lah. Tambahin di dalamnya ada ini jadi bakso mercon gitu. Atau di dalamnya ada cabai. Jadi ada sama-sama jual bakso tapi ini kita ada yang beda. Kemudian yang penting juga adalah ketika kita usaha, perlu nggak sih adanya perizinan usaha? Tetap, walaupun UMKM, lakukanlah perizinan. Buat supaya memang lebih resmi. Baik itu dari lingkungan, kemudian juga dari dinas terkait. Supaya kita benar-benar bikin UMKM secara sah. Nah, ini adalah hasil survei Peggy Lambing, salah satu penelitian ketika memang kita mau wirausaha. 43 responden mendapatkan ide bisnis dari pengalaman bekerja. Ya, misalnya kita pernah kerja, di restoran, kita bisa bikin catering, kita bisa bikin warung, kita bisa bikin warteg. Atau kita pernah juga kerja menjadi
manajer kafe, kita bisa bikin cafe shop. Atau kita misalnya kita pernah kerja, misalnya kita kerja di sekolah, mau usahanya apa? Ya udah kita buka les-lesan. Atau kita pernah kerja di bidang keuangan, kita menjadi konsultan keuangan. Jadi banyak, harus banyak ide. Waktu itu kita pernah kerja, misalnya ini saya ngambil contoh karena memang saya melihara, saya ingat jadi teringat gini. Oh, ada karyawan pet shop tuh, dia keluar dari karyawan pet shop, sekarang dia menghubungi para customer-nya dengan WA, dia grooming tuh, ke rumah-rumah dia nawarin dengan jauh lebih murah dan datang ke rumah untuk ngeberesin. Nah itu dia sudah melakukan usaha. Kemudian 15% responden telah mencoba dan merasa mampu mengerjakan dengan lebih baik. Kemudian 11% responden memulai usaha untuk memenuhi peluang pasar. Kemudian yang terakhir adalah 31% memulai usaha karena hobi. Nah itulah ide-ide dari usaha yang disurvei oleh Peggy Lambing ini. Nah, pendekatan yang digunakan calon wirausaha untuk mencari peluang adalah gagasan dari dalam kita keluar. Gagasan sebagai kunci yang menentukan keberhasilan usaha. Apa sih yang kita mau usaha? Kita kemampuannya apa sih? Oh, saya bisa masak nih. Ya udah, kita mau bikin apa nih? Oh, bikin catering, bikin warung makan, bikin kafe, atau oh, saya orang guru, bukan les-lesan. Nah, itu yang ada dari kita nih, kemampuan kita. Ada lagi yang dari luar, kebutuhan pasar. Sekarang kebutuhan pasar yang sekarang ya, kalau saya lihat yang di pandemi era normal, orang sebenarnya jasa yang datang ke rumah. Contoh yang saya sudah melakukan jasa, cuci mobil, kita panggil datang ke rumah. Kemudian ada lagi yang memang gunting rambut, nah, itu juga ada juga tuh. Yang datang bisa datang ke rumah, karena salonnya waktu itu ditutup. Jadi dia menghubungi itu, bukan salonnya tetapi secara pribadi. Nah, yang tadi juga ada pet shop jasanya, dia keluar dari sana karena sepi, dia keluar, dia order sendiri, dia menawarkan datang ke rumah. Banyak usaha yang memang kebutuhan pasar mau datang ke rumah, nah itulah dipenuhi, direspon. Nah, kompetensi usaha yang diperlukan seorang calon wirausaha. Yang pertama adalah kemampuan operasional, kemampuan mengelola dari A sampai Z. Saya ngambil contoh kalau yang ngomong restoran adalah bagaimana dari mengelola bahan baku, bagaimana mengelola karyawannya, sampai itu dipesan nama customer sampai tersaji. Itu bagaimana mengelolanya, membeli bahan baku, memasak, menyajikan ke customer, atau mengemasnya karena memang dipesan lewat online. Nah itu. Dan mengelola kemampuan operasional. Yang kedua adalah kemampuan pemasarannya. Pemasarannya di mana nih? Oh, kerjasama sama GoFood, GrabFood, Shopee Food, itu yang secara online. Oh, pasang publikasi di IG, Facebook, kemudian di WA, kemudian oh, bikin flyer, kirim ke rumah-rumah di sekitar
kita buka usaha. Kemudian apalagi nih yang bisa kita lihat? Kita bisa pasarkan produk kita, mau kerjasama dengan siapa? Nah itu, atau kalau kita memang punya restoran, oh ya udah kerjasama misalnya, wah punya teman perusahaan, bisa nggak masukin cateringnya ke perusahaannya dia. Nah itulah kemampuan dari seorang wirausaha. Kemudian kemampuan finansial, bukan hanya kemampuan operasional, pemasaran, tapi juga bagaimana mampu mengelola keuangannya. Oh, bagaimana uang masuk dikelola dengan baik untuk memang memanage tuh pengeluarannya. Bagaimana mengaturnya. Nggak boleh dicampur dengan uang pribadi. Jadi dia bisa tahu adalah ketika keuangan ya usaha harus dipisah dengan yang pribadi. Nggak boleh dicampur. Jadi mengetahui, usahanya ini bagus atau tidak, untung atau tidak, bagaimana mengelolanya, bagaimana melakukan pencatatannya, bagaimana membuat laporannya. Nah itu, dan bagaimana juga kalau sekarang kan kita harus patuh dengan pajak. Nah itu kan harus ada kemampuan finansial. Yang keempat, kemampuan kepemimpinan. Ketika kita berwirausaha, berarti kan kita harus menunjukkan kepemimpinan kita nih. Bahwa kita benar-benar kan monitor. Misalnya buka harus jam 7 pagi, ya mulailah kita datang jam 7, memberikan contoh. Terus kemudian membrief kepada staff-staff yang kita, bagaimana dia terus dilakukan konsisten biar ini menjadi kebiasaan. Bagaimana dia kemampuan untuk mengelola, membrief, jadi terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Jadi kalau nanti sesuatu waktu kita lagi ada urusan, usaha ini bisa berjalan dengan baik. Karena sudah kita didik, kita sudah kasih contoh. Nah, inilah kemampuan operasional, pemasaran, finansial, kepemimpinan. Ini sangat penting dalam kita membuat satu usaha UMKM ini. Nah, ini adalah tahapan memulai satu usaha baru. Diawali dengan adanya ide-ide apa itu. Kemudian mencari sumber dana dan fasilitas barang, bank, atau orang, networking. Kemudian, objek bisnisnya memiliki pasar. Dan memperhatikan peluang pasar. Nah, yang ini adalah yang satu adalah lokasi atau tempat usaha yang strategis yang menguntungkan. Nah, kalau ini saya kasih contoh ada yang memang saya lagi memulai juga. Selain yang financial educator dan ini ya, retirement planning. Jadi saya lagi memulai satu usaha baru, tapi memang jasa. Saya lebih cenderungnya dengan usaha jasa. Diawalinya dengan adanya ide nih. Awalnya adalah saya kerja di kantor. Sekarang ini saya bukan nggak megang lagi keuangan, tetapi saya megang adalah bagian perizinan dan legal. Ternyata kan ketika di kantor saya berhubungan dengan para birokrat dari pemerintah. Ketemu orang BPN, ketemu dinas tata ruang, kelurahan, kecamatan. Wah, ini seru ya kalau kita buka usaha perizinan loh. Saya udah mulai tuh idenya, seru karena saya udah punya networking dengan mereka. Terus ada lagi satu yang memang dia punya relasi baik ke dunia pemerintah.
ke BPN. Kemudian yang saya mau buka adalah konsultan perizinan dan perpanjang sertifikat. Punya bisnis, memiliki pasar. Pasarnya siapa? Ya teman-teman saya dulu. Ternyata ada. Peluangnya ada. Terus kemudian saya juga bisa bersaing. Misalnya nih, perpanjang sertifikat lebih murah dari notaris. Jadi saya bersaing. Akhirnya memakai jasa saya karena teman kan, karena networking. Akhirnya jadi. Kalau di tempat memang saya belum karena memang jasa lebih fleksibel. Nah, itulah kalau ditanya tahapan. Diawali dengan harus ada ide, itu karena memang ide jasa, yaitu dia yang saya lakukan. Kalau ditanya kenapa jadi financial educator, idenya adalah waktu itu saya megang jadi Dewan Pengawas Dana Pensiun, ditanya orang para pensiunan, bagaimana nih sesudah pensiun? Mau apa nih usaha baru? Tetapi ketika saya jawab, belum ada teori. Kalau sekarang saya udah belajar, adanya ide tuh, kebutuhan nih, ketika para pensiunan, kebutuhan untuk ada perencanaan. Oh deh, berarti saya harus bikin retirement planning. Oh, berarti kan saya harus mencari kompetensi saya dulu, saya tingkatkan. Oh, mengelola keuangan. Kemudian, mengelola para pensiunan, diapain nih dengan berbagai strategi. Oh, kurang lebih harus, sehat. Fisiknya harus sehat fisik, sehat mental, sehat keuangan, sehat aktivitas. Sama 5 yang susu. Nah itu dia. Itu kan ada teorinya. Kalau ditanya memiliki pasar nggak? Ada pasar. Uangnya ada nggak? Ada. Pesaingnya ada nggak? Ada juga. Kalau lokasi kebetulan saya nggak, karena jasa ya, jadi saya bisa mobile. Kalau ditanya itu yang saya lakukan. Nah, kalau ditanya ada lagi Kak ide ini. Ya ini saya lagi kembali lagi ini apalah pengalaman saya lah. Saya lagi merintis. Ketika usaha baru saya lakukan adalah bukan yang mengawali baru, tetapi adalah franchise. Saya lagi udah melakukan MOU dan ini diawali dengan ide, seru juga nih, gitu. Saya membuka salah satu, ya saya ngomong kalau yang utamanya adalah Kentucky Fried Chicken. Jadi saya ngambil yang produk alternatifnya, karena udah ada banyak tuh. Saya jadi nggak nyebutin merek ya, jadi ada pokoknya. Kemudian ada dananya, fasilitas. Udah, saya kerjasama, saya cari PT-nya yang memang mengelola ini. Kemudian saya mencari tempat yang memang bukan memang di Jakarta, akhirnya memang agak sedikit bekerjasama dengan memang teman dia yang memang melakukan usaha. Kita cari tempat strategis yang dilalui banyak orang. Oh ini potensinya. Ada dekat kalau nggak salah, nggak jauh di situ ada ATM, nggak jauh lagi di situ ada Indomart. Jadi yang lalu lalang yang banyak usaha. Kalau perlu sebenarnya di Indomart, cuman karena butuh air sama butuh ada tempat yang lebih ini, ya berarti saya harus ngegeser dikit yang di rumah kontrak, tetapi dia menyediakan fasilitas. Ya udah, tetapi kita udah strategis nih, udah ngeliat, dekat Indomart, dekat ATM, itu yang selalu dilalui orang. Jadi itulah yang memang pengalaman yang saya lakukan. Cuman kalau ini yang usaha dengan waralaba, karena memang saya kerja dan saya ada berbagai aktivitas, ya saya refer teman yang dipercaya dan dia yang dilatih. Kemudian saya cuma hanya memonitor. Oke, lanjut ya. Nah,
Ini dia kerjasama manajemen yang tadi saya ngambil salah satu waralaba. Kerjasama antar entrepreneur franchise dengan perusahaan atau badan franchisor dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Model usaha ini digambarkan sebagai kerjasama waralaba untuk menjalankan usaha cabang atau menjadi penyalur. Intinya adalah ketika waralaba adalah memberikan hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Berarti nanti kita tanda tangan MOU dan kita harus ngikutin SOP yang ada di sana. Kita ngambil bahannya juga ada di sana. Semua sudah diatur, dia tinggal kita ngikut. Kalau semuanya kita patuhi, saya ya. Dan kalau misalnya kita melakukan apa ya, delivery-nya dengan baik, memenuhi SOP, terus kemudian lokasi tempat usaha yang bagus, usahanya saya sih yakin pasti berhasil. Dan pasti laku. Itu barang yang akan dikerja sama waralaba ini. Nah, kesimpulan. Kelebihan kekurangan ini kita lihat. Ketika kita melakukan merintis usaha baru sendiri, kelebihannya adalah gagasan murni, bebas usaha, fleksibel, mandiri. Karena kita usaha yang memang digagas oleh sendiri. Cuma ada kekurangannya. Kalau memang ada kekurangan kita lihat. Pengakuan mereknya, kita kan ketika baru kita merintis merek kita belum dikenal. Kemudian fasilitas terbatas, persaingan belum diketahui, ya belum bisa memetakan persaingannya. Itu kekurangannya. Kemudian bagaimana dengan kerjasama manajemen? Mendapat pengalaman, kita dapat logo, nama, metode, teknik produksi, pelatihan. Kemudian adalah pengguna nama, mereknya udah lebih dikenal. Dan juga kita dapat bantuan promosi dari kantor pusatnya. Kekurangannya ya tidak mandiri, karena kita punya ketergantungan, ngambil bahannya juga dari sana. Kemudian, kreativitas tidak berkembang, karena memang sudah ada SOP, gitu loh. Jadi kita harus ikut. Terus kita nggak bisa, misalnya nambahin apa ya, nambahin sesuatu gitu, supaya kita tampil beda, yang nggak bisa juga, karena sudah ada SOP-nya. Menjadi kurang independen, terdominasi. Ya memang karena ini ada ketergantungan. Tapi kalau ditanya bagaimana kita supaya memang unggul, ya itu lagi. Ketika ngomong franchise, kalau saya bilang, satu, kita harus konsisten. Kedua, kita harus menjaga kebersihan. Ketiga, pelayanan kita harus baik. Yang keempat, ya lokasi yang baik. Nah, saya akan ada satu contoh. Ini contoh dari salah satu bisnis, supaya teman-teman ada gambaran, tapi saya tidak nanti untuk analisa usahanya saya nggak bahas di sini, tetapi saya cuma lihat strategi-strateginya yang akan dilakukan ini. Waktu itu saya waktu itu ngebantuin salah satu pensiunan, jadi saya bantu dia. Sekarang udah berjalan. Saya memang udah nggak ngikutin lagi, tetapi ya udah ketika memang udah dia berjalan, ya udah jalan aja. Ini dia. Nah, potensi bisnis.
Isu utamanya apa sih? Ketika memang itu, waktu itu ya cuaca terik dan butuh memelihara kesehatan. Kemudian, kalau ditanya bisnis jus buah, dapat berkolaborasi dengan penjual makanan lain. Ada mie ayam, ada bakso. Jadi bisa berkumpul tuh para UMKM lainnya. Ya kalau ditanya pasti keuntungan usahanya pasti ada lah ya. Ketika dianalisa udah pasti ada. Sekarang kan harga jus satu ini kan ada yang 10.000, ada yang 12.000, bahkan ada yang jual 15.000. Itu rata-rata. Kemudian peralatan dan menyediakan bahan utama yang relatif mudah, kan buah-buahan, gula, itu banyak didapat. Kemudian bisnis relatif mudah untuk operasionalnya. Terus kemudian kita punya tambahan lagi, bisa kerjasama online sama GrabFood, GoFood, ShopeeFood. Itu kan buat marketing pemasaran. Ditanya potensi bisnis, ini contoh nih, saya cuma bilang contoh. Salah satu ada bisnisnya dia cuma hanya jus buah yang luar biasa. Ramenya banget itu di daerah Tangerang. Buka jam 6 pagi, jam 9 bisa tutup karena udah habis. Yang beli banyak banget. Itu yang ketika itu datang hari Minggu. Tapi ada juga yang memang relatif nggak sampai sore dia udah habis. Hanya jus buah. Jadi dia memang dia konsisten, dia pemain lama lah ya. Dia bisnis sudah puluhan tahun dengan bisnis jus buah. Tapi luar biasa potensinya. Itu ada di daerah Tangerang. Itu ada 2 tempat. Waktu itu saya hari Minggu malah. Mau datang jam 9 udah habis. Luar biasa. Karena yang datang adalah para goes. Yang goes mampir di situ beli. Wih, cuman hanya jualan 3 jam habis. Luar biasa. Nah, kiat memulai bisnis ya. Saya bercerita tentang yang tadi yang saya lanjutkan tentang bisnis jus buah aja. Persiapkanlah peralatan dan perlengkapan seperti gerobak, user, toples, gelas, dan lain-lain. Terus kemudian pahami, kita cari lokasi yang strategis untuk menjual jus buah. Di mana nih? Kalau bisa yang memang bisa berkolaborasi, saya bilang. Dan ada ya misalnya ada tukang bakso, ada tukang sotomi, kemudian ada nasi uduk. Nah, kita jual jus buah. Kalau bisa juga yang memang dekat lagi, yang buka Indomaret, Alfamart. Jadi banyak orang yang lalu lalang. Kemudian pahami juga tempat penjual buah segarnya. Kita cari yang bagus. Kita cari, ya misalnya kalau sekarang kita ngomong pasar induknya lah. Jadi kita bisa tahu source-nya adalah buah-buah yang bagus. Kemudian kita pelajari, ada pesaingnya nggak sih? Atau apa sih yang dilakukan pesaing? Berarti kita harus mempelajari dan kita harus berani sedikit berbeda. Nah, itu yang harus dilakukan. Kemudian, kalau memang ada izin, ya uruslah perizinannya. Kemudian lanjut. Ya pasti ketika bikin bisnis jus buah, kasih merek dong, supaya memang dikenal. Apapun mereknya ya terserah. Tetapi ini yang saya pernah memberikan apa ya, pendampingan, tapi memang sekarang dia udah berjalan.
yang bisa mengisi pensiunannya dan sudah menghasilkan. Nah, itu ada kelebihannya. Di sini juga memang ada tantangan. Adanya banyaknya pesaing. Kemudian musim hujan, omset menurun. Kemudian kita membusuknya stok buah. Nah, kalau ngomong membusuknya ya itu, kalau jus buah ya kita harus memperhatikan buah yang kita buat jus ya, harus segar. Jangan menyajikan buahnya sudah nggak segar. Itu menjadi kekurangan nanti buat kita. Wah, kok nggak enak jusnya, itu yang mengganggu rasa. Nah, itu yang saya info. Oh, sayang buahnya, jangan bilang sayang, tetapi adalah kita harus menyajikan jus ini dengan keadaan yang segar dan kita harus menjaga. Ketika memang buahnya sudah mulai membusuk, ya itulah resiko usaha. Nah, strateginya apa nih? Gitu loh. Strateginya apa? Nah, kita kasih strategi operasional. Kemasan yang menarik. Ada yang mencoret-coret. Nah, apa namanya? 1. Kemasan yang menarik dan elegan. Ketika memang menyajikan jus buah itu, tampilan mesti yang menarik nih. Gelasnya, kemudian tutupnya. Terus penampilan dan tepat dan gerobak bersih. Ya kan? Supaya memang dilihat. Peralatan yang dipakai adalah kebersihannya dijaga. Kemudian penampilan yang menyajikan, maksudnya orangnya yang menjaga jual jus itu juga harus rapi dan bersih. Kemudian strategi pemasaran. Promosi di lingkungan sekitar. Kerjasama dengan warung sekitarnya. Kemudian jualan via online. Kemudian promosi juga di media sosial. Kemudian juga salah satu strategi pemasarannya, pahami customer-nya, ajak ngobrol supaya dia lebih nyaman dan mengenal kita. Dan kalau bisa juga, kalau memang udah berkali-kali, berarti kita tanya juga, enak atau enggak, ada kurang rasanya apa, ada masukan enggak, sambil kita ngobrol. Jadi kita bisa evaluasi dan kita bisa menghargai customer kita. Masuk di strategi keuangan. Pisahkan uang usaha dengan uang keluarga supaya tidak tercampur. Kemudian catat transaksi penjualan dan catat transaksi pengeluaran. Kemudian buat laporan rekapitulasi agar kita tahu bahwa yang kita jalankan usaha surplus atau defisit. Kemudian ada lagi yang disebut strategi kepemimpinan. 1, harus konsisten dalam usaha. Ya, saya bilang, bukanya jam 7 pagi, ya harus dilakukan tiap hari jam 7 pagi. Kalau mau libur, ya harus juga konsisten. Tapi kalau kemarin waktu itu jus buah, ya saya bilang strategi, kalau libur jangan Sabtu Minggu, hari lain. Gitu. Itu kan bisa dilihat dari yang kita lihat ininya, apa namanya, orangnya tuh keluar masuknya ini.
yang sepinya hari apa sih? Agak sepinya, ramenya apa sih? Gitu. Biasanya Sabtu Minggu lebih ramai kalau di daerah yang ada warung-warung makan, bahkan kalau ada Indomaret, Alfamart itu kelihatan. Kemudian adalah yang saya tadi bicara adalah kemampuan komunikasi dengan pelanggan. Pelanggan mau ditegur, pelanggan mau disapa, mau dikenal dengan yang natural aja sih, gitu. Jangan ya bilang kita ngomong apa ya, waduh Mbak cantik, enggak lah, cuman kita tegur yang natural. Terus kalau kita memang sebagai pemimpin, ya kita harus evaluasi usaha. Usaha kita, maksudnya gini, produk yang kita hasilkan bagaimana, bagus atau enggak. Kemudian ketika evaluasi bagus apa enggak, terus keuangan kita bagaimana, terus promosi kita jalan apa enggak, yang online lebih bagus atau enggak, atau memang kita kerjasama dengan para yang dagang itu yang lebih baik. Itu yang semua harus dievaluasi. Kita beli buahnya bagus-bagus nggak di sini, atau memang kita harus ganti. Itulah semuanya harus dievaluasi. Kemudian lakukan buat SOP. Kenapa lakukan buat SOP? Supaya karyawan kita itu ketika menjalankan jus buah itu berdasarkan SOP. Jadi apa sih yang harus dilakukan? Motong buah dulu atau apa dulu? Itu udah ada SOP-nya. Jadi menjaga mutu rasa dari jus buah. Nah, kemudian kalau bisa dilakukan adalah diferensiasi produk. Ya misalnya, kalau di kita nih jusnya sangat lengkap, bukannya apa aja ada. Dan kita bisa mix. Kalau bisa juga ada yang di sana jualannya buah, kita tambah lagi di sini, tambah jus sayur. Tapi ketika jus sayur itu, ketika kita olah, rasanya enak. Harus kita tambahin apa? Lemon. Dia punya ada sesuatu yang kita harus eksplorasi, kita coba supaya memang kita tampilnya ada satu yang beda dengan yang lain. Jadi itulah yang memang kita ketika memang satu melakukan usaha harus dipetakan strategi bisnis, dilakukan, dicoret-coret lah ya. Jadi inilah yang saya pernah lakukan, dan ini usaha sendiri, bukan memang franchise. Kalau franchise mungkin ada beda lagi strateginya, tetapi secara keseluruhan strateginya sih sama, mungkin ada cuma beda-beda sedikit yang memang yang harus dilakukan. Karena kalau bedanya adalah ketika franchise SOP-nya udah ada. Jadi kita harus ngikutin SOP. Lanjut, ini udah modalnya saya nggak bahas, analisa usahanya saya nggak bahas, tapi saya melihat adalah strategi-strateginya, gitu loh. Dan inilah yang sudah pernah saya lakukan pendampingan, dan yang sudah saya lakukan, dan saya juga tadi sudah menceritakan bagaimana memulai dari jasa, berawal dari ide, terus networking-nya jalan, tapi semuanya kan kuncinya adalah action. Kalau nggak ada action, ya percuma. Kalau kita cuma hanya di konsep, tapi harus dilakukan dengan action. Sekian, teman-teman. Kalau memang ada pertanyaan, monggo, Bro Andreas. Udah selesai, Bro. Oke, thank you, Pak Mulyono, luar biasa. Baik, teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya, ya, langsung aja raise hand ya. Raise hand, coba klik di situ ada emoji raise hand bertanya, kita ngasih kesempatan
10 menit dari sekarang teman-teman, karena jam setengah 10 masih ada yang sesi kedua. Ya, oke, silakan. Ini saya langsung raise hand Ibu Amelinda, saya unmute. Ya, silakan Bu. Lagi. Kamelinda. Iya, ini sebenarnya sih tadi materinya menarik ya. Tapi tadi ada tuh materi yang konsisten. Saya rasa kalau saya pribadi sebagai yang mau sudah merintis gitu, konsisten itu yang sulit gitu ya. Apalagi ketika awal mungkin pas pembukaan launching produk gitu, kayaknya banyak gitu yang tahu. Terus kan makin ke sini tuh kayaknya makin adem gitu, makin jarang yang beli. Jadi kayaknya udah melakukan promo-promo, terus kayaknya konsistennya itu yang konsisten dalam hal semangatnya, konsisten dalam hal segala hal saya pikir ya. Kayaknya itu yang sulit. Nah, itu untuk menjaga konsistensinya gimana ya? Ya, gini loh, Kak Melinda. Konsisten itu memang harus dari diri sendiri, bahwa kita harus berbuat yang terbaik. Dan kita nggak boleh putus asa. Ketika memang kita melihat lagi peluang yang di sana sih, Kak Melinda. Kami boleh tahu Kak Melinda usaha apa? Saya jual kopi botolan ya. Jualan apa, Kak? Kopi botolan. Kopi botolan. Nah, iya, kalau saya gini Kak Kamel, kan itu jualnya ya harus tetap ya, masuk ke online juga harus tetap. Kemudian juga Kamel juga mesti masuk juga ke misalnya ke tempat komunitas-komunitas nih, misalnya arisan. Ya mesti ya dengan harga misalnya, oh, ini dong, yuk beli. Ya, masuk di arisan, masuk di pengajian, atau masuk di sesuatu yang memang buat promosi. Terus ada juga yang memang rasanya juga mungkin cari varian baru juga. Jadi jangan yang itu aja. Oh, ini ada produk baru loh, ayo dong kita cobain. Nah, jadi perlu juga eksplor dengan rasa-rasa baru. Cuman kalau rasanya yang memang itu aja, mungkin kan bosan. Jadi ada varian produk-produk baru yang memang kita harus kreatif dan kita harus coba juga gitu loh. Nah, itu yang perlu dikembangkan sih, Kak Amel. Itu udah saya lakukan ya. Jadi kayak inovasi produk, kemudian promo bundling harga gitu. Tapi apa ya? Apa belum atau bagaimana? Saya juga bingung. Jadi kayak jadi nggak seramai awal gitu. Jadi kan kalau waktu awal tuh kayaknya orang-orang masih yang penasaran apa gitu. Terus udah ke sini cuman bilang enak kok, enak gitu-gitu aja gitu. Tapi memang kayak memang bukan barang primer ya yang orang pasti butuhkan gitu kan, kayak sembako orang pasti butuh gitu. Tapi saya pikir konsistennya untuk menjaga mood-nya itu loh. Nah, Kamel ada satu lagi ya. Tapi nanti kalau misalnya itu jangan di sini kita diskusinya. Nanti kita langsung japrian boleh. Nanti saya nanti paling di info Bro Andreas nomor telepon saya nggak apa-apa. Maksudnya gini, ketika kita buat produk, itu konsisten dalam membuat produk juga penting nih. Kadang-kadang nih kalau kita udah kebiasaan, udah mohon maaf nggak diukur, cuman hanya berdasarkan apa pengalaman kita, oh begini cukup gitu. Nah, ketika memang kita nggak ada bikin SOP, nggak ada takaran, rasa bisa berubah-berubah, yang para customer tuh bisa meninggalkan nih, kok gimana sih berubah-berubah. Nah, ini juga memang penting. Saya bilang SOP, ukuran dalam membuat itu bukan berdasarkan feel, perasaan, tetapi adalah harus ketika enak itu diukur. Karena pengalaman saya nih, ketika saya merasakan kopi, jadi salah satu brand lah, dan saya mengamati ketika SOP itu nggak dijalankan oleh baristanya, itu rasa kopinya berbeda, dan itulah
yang membuat orang kabur. Gitu Kak Amel. Kalau saya sih, itu yang saya udah amatin, dan itu saya pernah mengkritisi merek tersebut, ya karena tidak menjalankan SOP yang sudah ada. Gitu, Itu Kak udah Amel. saya jalankan ya. Jadi Ya. dari awal bikin itu, saya misalnya udah menjalankan, saya bahkan pakai gelas takar untuk meyakinkan itu sesuai dengan awal, dan memang selama ini selalu saya yang bikin gitu. Ya tapi itu tadi gitu, bukan saya ngerasa promo saya atau ekspansi, padahal saya udah berusaha untuk masuk ke jaringan online gitu ya, jaringan penjualan online gitu. Terus tapi tetap adem gitu loh. Nggak apa-apa Kamel. Kamel nanti kita diskusi lebih lanjut, kita japri-japri ya. Siapa tahu kita. Oke. Iya. Ya, makasih banget lo ya. Dan taruh di chatroom ya. Oke. Saya taruh di chat pun WA saya, nanti biar kita diskusi lebih lanjut. Baik. Terima kasih ya, Pak. Siap. Oke, thank you Ibu Amelinda, luar biasa ya teman-teman. Masih ada kesempatan, silakan teman-teman yang mau bertanya kepada Pak Mulyono, silakan raise hand, nanti saya akan unmute ya. Dan teman-teman nanti kalau pertanyaannya atau jawabannya panjang, butuh waktu yang lama, silakan nanti di luar webinar ya, silakan diperbolehkan Anda kontak itu Pak Mulyono juga sudah kasih nomornya. Oke, yang lain silakan teman-teman, kita masih ada waktu, yuk 5 menit lagi boleh, karena jam 10:30 kita ada satu sesi lagi. Silakan. Masih ada waktu ini teman-teman, silakan ada yang mau bertanya tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mulyono berhubungan dengan UMKM. Anda mungkin lagi ingin membangun sebuah bisnis kecil-kecilan, kesempatan untuk Anda bertanya teman-teman ya. Silakan. Oke, Pak Kelvin Herwat. Silakan Pak Kelvin. Halo, selamat pagi Pak Mulyono. Pagi Kak Kelvin. Ya, oke. Yang saya mau tanyakan ini terkait dengan izin usaha itu ada ketentuan nggak? Jadi seperti misalkan saya buka UMKM, misalkan omsetnya stabil atau gimana seperti itu. Itu saja sih. Biasanya gini Kak Kelvin, kan kita juga mengacu pada tempat kita dibuka nih. Ada wilayah tempat dibuka. Ya kita bertanya lah di dinas terkait, biasanya kan perlu nggak nih ada izin. Biasanya kan kalau RT RW udah pastilah ya, lingkungan sampai kelurahan. Kemudian ada lagi nggak kan tingkatnya UMKM kita seperti apa nih? Kalau memang udah lebih besar, berarti kan harus ada lagi perlu nggak sampai biasanya kan kalau UMKM kan di bawahnya Kementerian Koperasi. Nah itu apakah perlu memang sampai di sana izinnya? Nah itu kan perlu juga, karena itu dilihat juga dari besarnya UMKM tersebut. Semakin memang besar berarti kan kita harus melegalkan usaha tersebut. Bahkan juga kalau perlu juga nanti siang itu kalau produknya sendiri pun harus dilindungi oleh hukum. Jadi kita nggak dibajak produknya. Jadi nah itu kaitannya harus dilihat secara keseluruhan sih. Jadi saya nggak bilang, tapi kalau ngomong RT, RW, dan kelurahan itu udah pasti. Nah, apakah memang sampai Kementerian Koperasi, nanti kita lihat besarnya UMKM. Itu sih, Kelvin. Oke. Itu akan terus berlanjut kalau kita seperti memperluas usaha juga ya. Pasti dong. Beda Betul. lagi nanti ya. Beda lagi. Apalagi kalau misalnya udah besar-besar ya harus ada badan usahanya, Kak. Badan usahanya nggak perlu PT, maksudnya CV gitu. Jadi yang di bawah aja. Gitu. Oke, ya. Terima kasih Pak Mulyono. Yuk, Kelvin. Ada lagi yang raise hand? Oke, tadi saya lihat ada yang raise hand, silakan. Kesempatan Anda bertanya teman-teman di masa
Ya, pandemik sudah belum berakhir tapi sudah mulai bagus, namun tidak ada salahnya ya untuk memulai sesuatu. Baik, masih ada yang mau bertanya? Saya Tapi UMKM persilahkan. sekarang hebat loh Andreas. Gimana, Pak? Karena target pemerintah adalah kan jumlah UMKM ada 65 juta di Indonesia dan itu menyumbang 60% PDB. Kemudian juga diajak UMKM ini go online. Sekarang target pemerintah separohnya nih 50% harus go online. Tapi sekarang 2021 sampai 2020 itu yang partisipasi UMKM baru 3,7 juta, tapi 2022 sudah meningkat 17,9 juta. Jadi pemerintah lagi narik lagi nih supaya go online. Oke, ya bagus memang ya. Jadi pemerintah memang mendukung ya teman-teman. Ya. Namun dukungan dari pemerintah mungkin juga harus diimbangi dengan apa ya, upgrade diri atau ya kita harus mengupgrade juga, karena saya melihat juga bahwa UMKM ini harus juga belajar tentang hal-hal secara digital ya, online ya. Jadi nggak bisa mengandalkan konvensional saja. Dan di beberapa IAS pertama, kedua, dan hari ini juga teman-teman akan dibahas ya, akan sedikit dibahas nanti. Ada strategi membangun personal branding sebentar lagi juga, dan ada juga nanti beberapa materi yang saya sampaikan juga mungkin bisa memberikan sebuah wawasan ya. Baik, thank you Pak Mulyono. Mungkin dari teman-teman lagi ada yang mau bertanya di sini, ada yang juga di sini teman-teman silakan ya, silakan untuk di sini kita siapkan sertifikat, e-certificate ya, dan ini gratis teman-teman. Gratis, tinggal Anda mengisi form. Di situ kita juga akan tahu nanti apa keinginan Anda untuk webinar berikutnya ya. Webinar berikutnya di bulan April ya. Kita masih sedang jajaki karena di bulan April adalah bulan puasa. Mungkin webinarnya kita akan buat nggak terlalu panjang, pendek, tapi di waktu sore ya, setelah buka seperti itu mungkin, atau nanti kita lihat teman-teman ya. Ya, jadi pengisian form sangat berguna bagi kita untuk mendapatkan masukan dari teman-teman apa yang Anda inginkan ya. Oke, ini teman-teman juga banyak yang promosi di sini. Oke, nggak apa-apa ya, kita izinkan di sini ada yang promosi telur, ada promosi beras, silahkan teman-teman ya. Oke, ini demi kebaikan kita semua, tidak ada kendala teman-teman. Dan teman-teman juga silahkan kalau masih ada yang bertanya, ini waktunya, saya masih ada waktu 5 menit teman-teman. Dan tetap berada di sini atau Anda bisa nanti istirahat 15 menit. Dan setelah itu bisa masuk lagi di link Zoom yang sama ya, dengan topik yang berbeda. Saya akan share screen saya dulu. Oke Pak Mulyono, saya ucapkan terima kasih ya Pak Mulyono. Sip. Oke, saya akan share screen teman-teman. Ya, oke. Jadi materi berikutnya di sini, sebentar, belum share ya. Materi berikutnya adalah akan disampaikan oleh Mbak Inge Satna ya. Mbak Inge Satna ini masih mahasiswa teman-teman. Beliau ini masih mahasiswa tingkat akhir kalau nggak salah ya. Dan Mbak Inge akan memberikan sebuah materi yaitu strategi to building your personal branding di era digital ya. Saya belum tahu ini materinya seperti apa teman-teman. Saya ingin tahu, makanya saya sangat menunggu-nunggu ya, karena personal branding ini banyak sekali strategi, dan mungkin dari strateginya Mbak Inge ini akan memberikan sebuah insight buat kita ya. Oke, ada pertanyaan di sini, materi PPT apakah bisa di-share? Ya, bagi teman-teman yang mengisi forum tadi teman-teman, selain untuk mendapatkan e-certificate, kita akan kirimkan rekamannya nanti ya. Jangan khawatir, rekamannya akan kita pisah setiap speaker. Jadi akan ada 6 rekaman yang bisa Anda tonton setiap saat, setiap waktu teman-teman. Ya. Baik, jadi
Jika tidak ada yang bertanya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang stay sampai dengan detik ini. Ya, saya nggak bisa nyebutin satu-satu di sini, ada banyak. Dan teman-teman bagikan, masih ada 5 pembicara lagi. Bagikan linknya kepada teman-teman Anda yang Anda kenal, teman-teman ya, bukan yang tidak dikenal ya, yang Anda kenal, teman Anda yang Anda cintai, Anda bagikan agar mendapatkan informasi ini ya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin dari Pak Mulyono ada sedikit pesan yang bisa disampaikan sebelum kita sudahi. Silakan Pak. Ya, kalau penutup dari saya adalah kita udah punya 6 potensi: waktu, tenaga, pertemanan, pengetahuan, modal, dan apa ya? 6 potensi ini harus dilakukan adalah action. Nah, itu dia yang memang jadi yang penting adalah saya bilang potensi yang ada harus dilakukan action, action, action. Kalau nggak action, nothing. Itu aja sih Pak. Jadi potensi yang ada kita harus action untuk memang melakukan satu usaha. Sekian, Bro Andreas. Thank you. Terima kasih Pak Mulyono. Saya ucapkan terima kasih. Semoga sukses. Dan teman-teman yang ingin terkoneksi, ingin kontak langsung dengan Pak Mulyono, silakan. Itu sudah dikasih nomor WhatsApp-nya. Silakan connect dan bertanya-tanya. Jadilah teman. Kita nggak pernah tahu suatu saat teman kita ini bisa memberikan sebuah manfaat atau bahkan memberikan peluang, memberikan rezeki ya. Kita nggak pernah tahu di sini teman-teman. Oke, terima kasih Pak Mulyono, dan saya ucapkan teman-teman kita kembali lagi ya nanti jam 10.30 dan kita istirahat. Zoom ini masih tetap ada di sini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di session berikutnya. Session berikutnya yaitu dengan judul strategi to building your personal branding di era digital yang akan disampaikan oleh Mbak Inge Satna. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu 15 menit. Terima kasih Pak Mulyono. Selamat pagi, Pak.